hotel bintang 5, tengok yang miskin santai kali. Saya bilang berat ya, secara pribadi Pak, di sini secara pribadi saya ingini orang ya, saya hanya pribadi cuma mikir-mikir sendiri aja. Jahat kita itu, jahat sekali. Kenapa tidak berubah? Padahal habis depan Ka'bah, padahal habis tawaf, padahal sudah pakai baju ihram, padahal tidak boleh rafats, padahal tidak boleh jidal. Pertahankan tak ada jidal setelah itu, tidak boleh berdebat, tidak boleh memaki. Kenapa ketika pakai baju ihram saja? Baju ihram itu sama dengan sholat, tidak boleh jidal, tidak boleh memaki, sama. Orang sholat dan tawaf itu sama posisinya, sama dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak boleh jidal ketika sholat, tidak boleh memaki, pertahankan setelah sholat. Kan gitu, pertahankan pergaulan kita. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pertahankan salam itu, kiri dan kanan. Ya Allah, kalau kita mau nasihati Pak, nasihat pakai Quran saja enak. Nasihat sholat itu paling enak, nasihat untuk kita semuanya itu paling enak. Itu sampai kesulitan menjadi orang baik, kesulitan sekali. Ya, itu kita mengawali dari situ dulu targetnya. Ini karena banyak orang terjebak. Kasihan Pak, banyak orang terjebak. Dikiranya sholat nggak ada apa-apanya. Makanya saya bilang, ayo kita mau coba zikir. Tarekat yang mana yang bisa menandingi sholat? Saya pondok pesantren saya di Al-Ihya dan Al-Ghazali Pak, udah bicara tasawuf Pak, dari mulai kecil. Saya pelajaran itu sudah ngerti semua. Pelajaran tasawuf itu ngerti Pak. Dari kecil, SMA kelas 1 saya udah mondok yang dibahas masalah itu. Jadi kalau sekarang muncul aneh-aneh itu, jadi saya teringat gitu, ya Allah, teringat guru-guru saya. Sampai orang ketika zikir sampai gila itu ada Pak. Trans itu ngeri Pak. Ayo coba saja, silakan dilatih. Makanya mereka nggak berani. Kalau tidak ada gurunya syekhnya adalah setan. Itu gara-gara ketakutan. Memang dampaknya itu Pak. Mana ada orang sholat gila? Nggak ada Pak. Asal sholatnya benar, nggak ada yang gila Pak. Tapi kalau belajar zikir bisa jadi gila. Saya share ke teman saya, itu di Bali itu ada konsepnya yang sama, cuman dalam tanda kutip nadanya berbeda. Kalau di sana itu bunyikan gendang tong 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 terus gitu. Di irama yang rampak yang cepat itu bikin trans Pak. Makanya sampai loncat-loncat orang Bali itu ya. Ini tidak bicarakan agama ya Pak ya. Kita hanya cerita tentang bedanya di mana gitu loh. Tidak membicarakan tentang agama orang lain, bukan. Jadi rampak ini ternyata trans. Saya bicara transnya, kesurupannya. Itu maksud saya. Nah, ada orang zikir semacam kesurupan, sampai loncat-loncat, sampai bertinggi-tinggi, sampai naik-naik, laki perempuan beradu-adu begini Pak. Kalau ada Nabi Rasulullah SAW ngamuk Pak,
Ngamuk, Pak. Ada sahabat Umar ngamuk, Pak. Ibnu Umar ketemu yang begitu-begitu. Ibnu Umar sahabat Rasul. Ibnu Umar itu putra kandungnya Sayyidina Umar. Ngamuk, Pak. Ma balu hadza? Apa-apa nanti zikir macam ini nih? Zaman itu sudah ada, Pak. Ibnu Umar marah. Buka dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Udah gitu aja udah. Surat Az-Zumar 22-23. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Kata beliau, sahabat Nabi nggak begini. Dia kalau baca Quran cuma hanya meleleh air matanya. Boleh air mata? Boleh. Dan merinding oleh Quran? Boleh, boleh. Tapi nggak seperti kamu kesurupan sampai sakata. Sakata apa? Geblak ya? Hah? Terjatuh. Iya, geblak. Duh, saya melihat kitabnya itu ngeri sekali, Pak. Ini saya bawa itu ya, kitabnya. Oh, itu. Serem, Pak. Dan ini kok nggak dikenal kitab ini? Padahal kitab ini punya kitab Imam Syafi'iyah, mazhabnya. Kok nggak dikenal gitu loh? Padahal kitab terkenal. Dan hadisnya juga familiar, sahih. Terjadi lagi, Siti Asma melihat cucunya bercerita. Siapa cucunya? Sayyidina Urwah. Sayyidina Urwah itu ketemu juga yang zikir macam itu. Diceritakanlah kepada Siti Asma. Iya ya nenekku, aku ketemu ada orang berzikir rame-rame, dia bergelimpangan. Baca Quran pertama itu kan bagus tuh, baca Quran tuh, bacanya la ilaha illallah, bagus tuh. Tapi kok tiba-tiba ngeblak itu, terjungkal jatuh, trans. Beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari itu setan, itu katanya. Padahal zikir, Pak. Kenapa beliau mengatakan hadza minasyaiton? Padahal baca Quran, Pak. Padahal berzikir. Bayangin. Coba bayangin, Anda berzikir tiba-tiba ngejeblak, saya bilang hadza minasyaiton, pasti Anda marah. Marah nggak? Ulang zikir kok. Laki perempuan jadi satu, tabrakan. Tapi syekhnya santai aja gitu loh. Syekhnya jadi kayak setan jadi. Ya kita bahas tentang zikir ya. Ustaz, tolong bahas, Ustaz. Pembukaannya panjang ya. Nggak apa-apa, kita langsung intinya ketemu. Baik. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zikru ala salasi darajat. Jadi zikir itu ada 3 darajat. Al-awwal az-zikru zahir. Pertama az-zikru zahir. Jadi zikir zahir yang diucapkan. Sana'un 'ala Allah Ta'ala. Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqaulin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu boleh itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita kan tawaf pun apa kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan memuji, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, orang memuji itu kan nggak sampai trans. Senormal orang memuji istrinya, senormal orang memuji yang dicintainya.
Kenapa tidak trans? Karena barangnya ada. Orang sangat mencintai istrinya atau anaknya, di dalam hatinya ada getarannya dan diucapkan I love you. Sederhana sekali. Iman pun demikian. Kalau iman itu ada, dia ucapkan secara zahir. Ya Rab, Ya Rab, Rabbana zalamna anfusan. Ada proses batiniah yang diungkapkan ke lisannya. Sebelum zahir keluar, itu kan muncul dari hati dulu, maka diungkapkan. Istamir. Atau zikir berupa doa. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, cuma kelirunya itu kita ini bacaan. Betul ya? Kelirunya kita itu sebuah bacaan. Padahal itu proses keadaan batinnya Nabi Adam yang sedang masalah dengan Allah. Berarti dari mana dulu? Dari batinnya. Penyesalan yang sangat dalam diungkapkan salah zahiriyah. Sama, kita mencintai seorang perempuan cantik dan kita suka sama dia. Belum diomongkan, Pak. Nanti pas di pelaminan harus diakadkan. Tidak boleh kita mau menikah tapi tidak ada akad, dilisankan, tidak ada. Harus diakad, dilisankan. Ada cinta sudah ada, getaran sudah ada. Kamu mau nikah sama si fulan, maka diakadkan. Dalam batin sudah ada rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Kamu akadkan langsung ke masjid, maka masuk Islam. Dan harus ada saksi bahwa kamu sudah masuk Islam. Jelas ya? Orang masuk Islam pun harus diakadkan, dilisankan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Di rumah sudah ada, tapi belum ada saksi. Ini harus dilisankan ini. Saya masuk Islam nih. Gimana caranya ini? Panggil saksi, beberapa saksi yang menyaksikan dia masuk Islam, dan diikuti langsung niatnya. An-niyatu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Maka fi'linya apa? Salat, syahadat dan salat. Diikuti terus. Oh, Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu masuk Islam tuh. Harus tampak syahadat itu, tampak. Salatnya tampak, salat tampak, bukan kebatinan. Hajinya harus tampak, tampak. Zakatnya harus tampak, tampak. Ditampakkan. Untuk apa zakat? Untuk sedekah. Dari batinku diungkapkan rasa cinta, sehingga ku tampakkan berupa barang, karena saya mencintai yatim, mencintai fakir miskin atas perintah Allah. Itu dizahirkan. Ini suka zahir tapi batinnya nggak ada. Terbalik, syahadat itu muncul dari batin terdalam, diungkapkan bil lisan. Zikir juga sama. Zikir itu dari hakiki, khafi, keluar bil lisan. Iman juga sama. Iman itu dari sini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya di sini sudah ada iman itu. Disebut nama Allah saja bergetar dia. Lisan disebutkan nama Allah, kuping mendengar, hati bergetar. Karena sudah ada getaran hatinya, imannya itu. Istamir. Au dzikru ri'ayatin. Zikr ri'ayah. Kaqaulin Allahu ma'i inna Allaha ma'ana.
Allahu ma'i. Jadi begini, riayah itu menyebabkan ketika kita punya perasaan yang sangat takut, minta perlindungan segala macam, la tahzan innallaha ma'ana. Riayah. Gak usah takut. Bisa gak kita meyakinkan kepada diri kita sendiri, Allahu ma'i. Kalau kita cuma lisan, gak kuat, Pak. Mau 1000 kali baca, nggak kuat tetap. Itu sebuah keimanan dalam Allahu ma'i. Innallaha ma'ana. Posisinya seperti apa? Posisi seperti Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Thur, yang mengalami suasana yang mencekam, yang suasana itu kita akan dibunuh, pasti mati. Pasti teori manusia. Tapi dia innallaha ma'ana. Ternyata prinsip innallaha ma'ana melepaskan ketakutannya karena betul-betul ma'ana. Gimana coba? Kira-kira ma'ana. Gimana kita memposisikan diri Allahu ma'i. Innallaha ma'ana. Apa tandanya engkau innallaha ma'ana? Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan sakinah, tenang. Kenapa tenang? Karena ma'ana. Nyambungnya nanti kemana, Pak? Gak punya duit misalkan, Allahu ma'i, ij'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ma'ana, Allah buatkan jalan keluar. Wa yarzuqhu, sekaligus rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dipercaya nggak ini? Ini masalahnya. Masalahnya bab ini yang nggak masalah. Bisa nggak kita mempercayai dan mengimani ini? Bisa nggak saya sekarang mengimani adanya Allah dekat, lalu Allah pasti membantu saya, menanamkan untuk pasti. Itu hari-hari harus dapat. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Keimanan kayak gini ini itu tipis sekali kita itu. Al-Quran itu sangat jelas. Quran mengatakan begitu gamblangnya perkataannya, dan kita harus mengimani itu. Paling kita tujuannya untuk dapat itu. Ngaji itu fungsinya kan menanamkan ini sebenarnya. Itu yang kita kadang-kadang meragukan sendiri, sampai khawatir sendiri gak berhenti-berhenti. Kapan kita mau mulai? Tapi kita udah ketuaan ya, Pak. Ini masalahnya. Mumpung belum terlambat. Terus kalau seumur saya bagaimana nih? Sakit iya. Umur sudah dekat banget. Umur kan urusan, Pak. Urusannya udah dekat banget, udah habis masa pensiun. Apa yang saya tinggalkan? Bisa nggak saya tinggalkan? Sesuatu yang getaran itu, iman itu kita tinggalkan. Bisa nggak kita tinggalkan? Kemurnian ini kita tinggalkan, walaupun kita nggak sampai sempat mengajarkannya, tapi vibrasi masjid ini tetap ada. Nanti akan ada orang yang akan mengerti ilmu ini. Tidak tahu siapa, tidak tahu, kita tinggalkan di masjid ini. Getaran ini masih ada tetap aja. Buktinya para ulama-ulama dulu dia meninggalkan ilmu ini, kok sampai ke sini. Ini tinggalnya Rasulullah. Dari zaman Nabi ilmu ini kok nyampe ke kita. Imam Al-Ghazali sudah meninggal, kok nyampe sama kita. Padahal dia punya keturunan Al-Ghazali. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu tidak punya keturunan. Kok ilmunya nyampe ke kita?
Kadang-kadang kita bangga Pak, ya siapa yang meneruskan ilmu ini kalau bukan anak kita? Padahal Al-Ghazali nggak punya anak, nggak punya istri. Syekh itu Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah nggak punya istri. Tapi kitabnya kenapa nyampe ke kita ratusan tahun? Aneh Pak. Di penjara pula dia. Di penjara, meninggalnya pun di penjara, dalam penjara. Makanya saya yakin ilmu itu sebenarnya bisa jalan terus, bergerak. Wali Songo itu meninggal, tapi ilmunya tetap sampai sekarang. Dan kita berada di masjid ini dari Wali Songo sebenarnya. Ini gaya-gaya Wali Songo semua itu. Ya kan? Dari mulai Masjid Demak sampai ditanamkan di Masjid Demak itu ada gambarnya apa? Bulus. Ada ketika di pengimaman di situ itu ada bulus. Itu gambarnya orang sholat melbu kang alus. Sholat itu dalamnya ruhuha wa lubbuha. Bukan fisiknya saja. Allahu Akbar, ruhuha wa lubbuha. Cuman orang nggak ngerti ini apa, kok ada gambarnya bulus kura-kura ya. Melbu kang halus, masuklah yang halus ruhnya itu dalam sholat itu. Ruhuha wa lubbuha. Ruhnya dan lubnya, hatinya dan ruhnya. Sholat itu ruh dan hatinya. Istamil. Dikit lagi. Yang kedua zikrul khafi, zikir yang tersembunyi. Ini Zikru bi mujarradil qalbi wa tafallus minal ghaflah. Zikir yang ada dalam hati yang terlepas dari lupa dari Allah. Jadi yang kedua itu gini aja Pak, itu zikir sendiri. Walaupun sambil ngobrol gini, di sini getarannya terus menerus tanpa berhenti. Pernah dengar itu ya? Bisa, sangat bisa. Jadi duduk begini, ini terasa. Huwallazi, sebab apa? Dia sudah bisa merasakan huwa, dia Allah menurunkan tenang. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, gitu. Dia Allah turunkan zikir dalam hatinya sehingga tenang. Allah turunkan sakinah. Sebab apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hatinya selalu berzikir. Ketika Allah yang menzikirkan, maka dia tenang seharian, dia tidak hilang-hilang zikir itu. Tidak hilang-hilang, Pak. Gak copot-copot. Ngomong kenceng begini tidak hilang-hilang. Lari pagi nggak hilang. Ada masalah nggak terguncang. Kalau kita kan udah zikir sudah capek-capek, lama-lama ada masalah terguncang Pak. Nah itu pasti ada yang salah. Pasti karena dari pikiran yang ditanam ke dalam. Jadi zikir yang asli adalah zikrullahi ta'ala li abdi. Allah yang berzikir kepada hambanya, maka engkau tidak akan capek. Ya, itu yang ketiga ya. Zikrullah ta'ala li abdi fadhkuruni azkurkum. Jangan fadhkuruni saja, harus ada azkurkum. Salahnya kita itu hanya fadhkuruni, tapi tidak ada respon azkurkum.
Kalau ada azkurkum huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka turun sakinah, zikir tiada berhenti, tanpa putus. Mau pakai lari pagi, jalan-jalan ada masalah, tetap tenang tanpa berhenti. Makanya ketika Allahu Akbar, sakinah, tenang, dan kuat 1 jam berdiri 2 rakaat. Kok kuat, Pak? Ruhuha wal lubbuha berjalan. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jal. Qalb itu hati, yasiru berjalan, Pak, ilallahi azza wa jal. Ini zikir yang benar. Annal qalba, sesungguhnya hati ini yasiru, yasir itu berjalan, ilallahi azza wa jal, berjalan, Pak. Rasulullah mengatakan al-inabatu ila daril khulud. Ketika sholat engkau diperjalankan menuju kampung abadi. Allahu Akbar, berjalan. Annal qalba yasir, yasiru, berjalan, ilallah. Ini bergerak sendiri. Ruhuha wa lubbuha, ruh dan lubnya berjalan ilallahi azza wa jal. Getar. Tapi kalau tidak berjalan capek, Pak, melamun, Pak, pasti melamun. Dan itu perlu kejernihan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sumber untung yang membersihkan jiwanya, karena ruhnya bisa berjalan ilallahi azza wa jalla. Itu namanya zikrul hakiki. Sampai disolatkan, namanya disolatkan, dibaikkan. Solat disolatkan, haji dihajikan, dimabrurkan. Mabrur itu dibaikkan. Mabrur itu artinya dibaikkan. Bersih, dibersihkan. Mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Engkau tidak bisa membersihkan hatimu kecuali aku yang membersihkan hatimu, gitu loh. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kalian, engkau tidak akan bisa sabar kecuali aku yang menyabarkan kamu, gitu loh. Baik, engkau tidak akan bisa baik kecuali aku yang membaikkan. Kenapa orang pulang haji tetap tidak baik? Karena memang tidak dibaikkan. Yang asli pulang itu baik, Pak. Baik, baik itu nggak dipaksa. Baik aja tiba-tiba gitu aja, nggak dipaksa. Kalau kita kan maksa tuh, pulang haji, kan sudah haji, pakai dong topi haji dong. Apalagi haji ini sudah 5 kali nih. Baik dong, baik. Nggak kuat juga, Pak. Riaknya lebih kuat. 5 kali naik haji. Masa gua nggak baik? Waduh. Minta dihormati lagi. Kacau pula ini kita ya. Nah ini kita nih. Tapi bicara kita itu kan pengen kita seperti ini, gitu loh. Pengen kita, kitabnya ada, Qurannya ada. Secara pribadi. Makanya ilmu ini kan tidak bisa ditransfer. Jadi hanya didengar secara pribadi, kita diam sendiri. Tidak bisa diklaim juga. Aku bisa, Ustaz sudah begitu. Apalagi saya bilang aku bisa begitu loh. Gak bisa juga, Pak. Pribadi banget. Ilmu ini pribadi. Kadang ngobrolnya kita berdua doang. Kita ngomong gini, aku ngalami gini deh, gitu. Tapi nggak bisa diceramahkan. Pribadi. Sangat pribadi. Dapat rezeki misalkan gini, tadi aku berdoa, aku dapat. Itu pun pribadi, Pak. Tidak bisa diceramahkan, tidak diklaim, nggak bisa. Kalau tiba-tiba besok nggak dikasih mau apa? Nah itu yang susahnya itu. Ya kan? Makanya harusnya ilmu ini sangat pribadi, dengan sahabat yang paling dekat ngobrolnya. Nah itu. Aku tadi malam ketika sholat, aku meleleh air mata saya itu.
bergetar hati saya tuh. Di sini hati dingin, sejuk. Ah, itu pribadi ngomongnya. Ah, itu ngobrol boleh ngobrol kayak gitu, sharing namanya itu. Tapi kan nggak bisa. Ternyata ayatnya ada gitu ya, gitu doang ngobrolnya. Ternyata ada ya ketika saya sujud, faksiru doa, banyak doa di situ. Ketika saya minta begini, ternyata aku dikasih. Sifatnya pribadi, Pak. Bener nggak? Pribadi. Besok nggak dikasih lagi, Pak. Takutnya gitu, nggak dikasih lagi. Nanti tiba-tiba karena aku pasti dikasih, aku minta lagi. Ternyata setiap minta aku dikasih. Nggak taunya bukan di sini dikasih yang seperti ini, tapi Allah mengatakan janji akan kukasih. Ud'uni astajib lakum. Itu pribadi banget. Aku ngobrol pribadi saja sama Allah. Saya tidak akan paksa, tapi saya minta mohon sama Allah. Kayak gitu-gitu itu pribadi semuanya. Mudah-mudahan manfaat sehingga kita nanti insya Allah ini paling tidak bisa diobrolkan kepada anak cucu kita, diobrolkan dengan teman-teman dekat kita, insya Allah, dan diyakinkan bahwa Allah pasti menolong kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.